92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dun Sanak Pandangan. Senang sekali saya Fardila Rivia kembali hadir menemani Dun Sanak Pandangan di Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Dan kita kedatangan narasumber kita, ada Fadilah Ayurani Alfi Eshum, merupakan seorang pebisnis muda dan juga owner dari Tangan Kita. Dan langsung saja kita sapa ya Dun Sanak Pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh kayaknya nama kita sama ya. Kakak panggilannya siapa nih? Panggilannya Dila. Wah, sama banget lagi. Sama-sama Dila. Iya, ada kebaran nih di sana-mana. Gimana kabarnya Kak Dila malam hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Kak Dila sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kesibukannya masih full time florist dan ibu rumah tangga. Dan ibu rumah tangga juga. Oke, apakah kakak udah punya ini buah hati? Belum, karena baru meritnya baru tahun ini. Oh, baru merit banget nih. Wah, masih pengantin baru ya. Oke deh, nah Dun Sanak Pandangan kalau mau nanya-nanya nih ke Kak Dila, bisa ya di telepon 812414 atau melalui WhatsApp ke 0811660924. Dan Dun Sanak Pandangan juga bisa menyaksikan siaran ini secara live di YouTube RRI Pro 4 Padang. Nah, Kak Dila boleh diceritain nggak sih awal mula bisa bisnis bunga Tangan Kita itu gimana sih awal mulanya? Oke. Nah, sebenarnya Tangan Kita itu mulainya bukan florist, Kak. Jadi nama Tangan Kita itu awalnya adalah party planner. Party planner itu kayak sejenis dekorasi buat ulang tahun gitu. Oh iya, tahu Ya, sempat hype dulu juga ya. Terus karena maksudnya udah nggak hype lagi, maksudnya konsumennya udah nggak sebanyak yang dulu lagi, jadinya Tangan Kita jadi akun jualan aksesoris cewek gitu, Kak. Oh, oke. Kayak anting, shawl, terus aksesoris jepitan, jilbab. Oh gitu. iya, tahu kayak terus pin dulu nggak sih? Oke. Abis itu jepit-jepit yang di jilbab dulu, harusnya kayak gitu. Abis itu karena udah selesai kuliah, baru nih minatnya ada di florist ini gitu. Oh, oke. Selesai kuliah baru nih kepikiran untuk florist. Iya, Oke. Nah, itu sebelumnya yang kayak bikin aksesoris bros itu bikin sendiri apa ngambil dari grosiran nih, Kak Dila? Reseller gitu, Kak, karena kan dulu baru zamannya Shopee gitu kan. Iya. Dan semua orang kayaknya belum segampang sekarang untuk akses di Shopee. Karena dulu kan masih susah ongkirnya gitu. Iya. Terus kayak ribet lah kalau misalkan kita cuma order satu-satu gitu. Jadi makanya aku jadi reseller gitu. Oh gitu. Oke, berarti kalau untuk mulai bisnisnya udah lama banget ya Kak ya? Udah lama sih, sebelum ada Tangan Kita juga udah bisnis juga, Kak. Dari zaman SMA gitu, bikin coklat, bikin kue gitu. Oke, emang bakery gitu lah, Kak. emang udah mendarah daging ya jiwa bisnisnya. Apakah ada keturunan dari keluarga yang suka bisnis juga nggak sih? Kayaknya Kak dari Dio? nenek sih, Kak. Dari nenek. Nenek aku tuh jualan kue basah, tapi yang jumlahnya tuh udah lumayan, kapasitinya gede untuk dimasukkan ke koperasi di Rumah Sakit M. Jamil. Oh gitu. Oke, berarti kalau kira-kira kakak mulai bisnisnya banget itu di tahun berapa sih? Yang bisnis yang benar-benar Dari awal, yang dari coklat awal itu? Dari SMA kayak, Kak. Oke. SMA kelas 1-an gitu. Oke, udah lama banget ya Kak ya. Tapi namanya sekolah
sekolah kan Kak, jadi nggak terlalu fokus ke jualan, jadi hanya untuk seneng aja gitu. Jadi kayak pas jualan tuh seneng dapat uang, malah untungnya nggak sebegitulah gitu kan. Iya, oke. Kayak seneng aja gitu jualan gitu. Kalau untuk awal nama tangan kita ini udah dari aksesoris itu tangan kita, Kak? Iya, udah dari party planner. Jadi ceritanya itu party planner itu kan gak semua orang bisa. Iya. Terus jadilah kayak tangan si pemesan dan tangan dari kita sebagai tukang dekor kayak kolaborasi, tangan kamu, tangan kita sebagai pendekor. Jadi makanya jadi tangan kita, ada tangan kamu, ada tangan dari kita gitu. Oh gitu, berarti itu ya asal usul nama tangan kitanya. Oke. Nah itu kenapa sih Kak bisa kepikiran florist? Kan tadi karena party planner kayaknya udah nggak ada lagi nih konsumennya. Terus kepikiran nih untuk jualan bunga. Itu kenapa sih Kak awal mulanya? Awal mulanya itu sebelum ada tangan kita, aku pernah dulu beli bunga di salah satu florist juga di Padang. Nah, dulu itu mungkin kayaknya floristnya belum terlalu sebesar sekarang ya Kak. Jadi aku beli bunga dulu buat seniorku. Jadi kami kesana ke toko bunganya dan ngelihat nih proses produksinya waktu itu yang kami beli gitu. Nah, jadi waktu itu ownernya bilang gini, kamu mau nggak jadi maksudnya bukan ke aku, kayak dia ngasih tahu ke kami gitu, kayak bilang ini kita juga bisa loh buat reseller gitu, karena waktu itu kan masih kuliah gitu kan. Nah waktu itu karena udah berjalannya waktu, karena nggak ambil tawaran itu, tapi kepikiran gitu, karena dulu juga pernah sempat dikasih bunga tapi nggak dalam keadaan baik gitu kan. Gitu. Ya, kayak ada cerita di balik itu gitu kan. Jadi kayak kepikiran gimana sih cara jualan bunga segar gitu di Padang yang gampang gitu. Jadi kepikiran lah bikin usaha bunga gitu. Oh gitu, oke. Berarti kakak juga jualan fresh flower ya? Ya, awalnya banget tangan kita yang jualan bunga itu dari fresh flower Kak. Oh gitu, oke. Kan dulu belum punya showcase, maksudnya kulkas untuk pendingin bunga itu dulu belum punya, tapi kayak modal nekat aja. Modal nekat aja, oke. Jadi dulu karena mamaku juga support gitu, jadi kasih modal sama mama. Karena kayak mamaku tuh yakin aku bisa gitu kan Kak. Padahal ini kayak pasti bakal buntung gitu, karena kita nggak ada showcase, nggak ada di mana, belum punya, maksudnya belum punya masa yang akan membeli bunga fresh ini, karena kan ketahanan bunga fresh kalau tidak di dalam showcase itu kan kayak bisa dihitung hari gitu Kak. Paling lama sampai dia nggak punya tenaga lagi bunganya itu kalau paknya itu sampai hanya 7 hari. Sedangkan kita belum punya showcase tempat pendingin bunga tersebut gitu kan. Jadinya aku modal nekat, terus mamaku juga bilang coba dulu aja gitu kan. Nah aku order lah nih bunga gitu kan, karena dulu kan belum sebanyak sekarang yang bisa nawarin kita bunga segar kan Kak. Kalau sekarang kan di Instagram juga udah banyak yang jual bunga potong segar gitu kan. Suppliernya juga udah banyak sekarang di Instagram. Nah dulu tuh belum ada yang kayak gitu Kak, jadi semua dicari sendiri, belajar sendiri begitu. Itu sejak tahun berapa sih Kak? Kalau untuk bunga fresh flower-nya itu aku dari Maret 2019 Kak. Dari Maret 2019, sudah cukup lama ya Kak. Masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah itu mulai masuk ke bunga palsunya itu di tahun berapa Kak? Jadi seiring berjalannya waktu, karena satu kali aku jualan itu bunganya, maksudnya balik modal, tapi waktu itu aku jualannya ke kampus-kampus gitu Kak. Aku jualan waktu itu ke wisudaan UNP. Setelah itu karena waktu itu udah dapatlah buntungnya itu handphoneku hilang. Handphonenya hilang, jadi kayak balik modal, tapi modalnya dibeliin lagi nih ke handphone biar ini kan tetap jalan gitu. Nah semenjak dari sana aku mulai nih, karena banyak yang ke Instagram tangan kita kan, jadi
gimana caranya Instagramnya tetap jalan tapi masih ada bunganya gitu. Jadi mulailah ada yang beli, tapi aku tungguin dulu ada yang beli baru aku belikan bunganya gitu Kak. Oh gitu. Tapi Berarti waktu kayak itu, PO gitu iya, ya? PO gitu tapi bunganya nggak bunga yang hidup, bunga yang palsu. Bunga yang palsu. Oke. Itu kakak belajar ngerangkainya dari mana sih Kak Dia? Awalnya itu aku otodidak, terus Otodidak. diajarin sama temanku Kak. Temanku dulu dia juga udah punya usaha buket gitu, tapi dia jualan yang snack, yang isian coklat, Oh iya. yang dari flanel, yang kayak gitu. Jadi dia bantuin aku, ajarin pertama kali waktu buka bunga. Habis itu aku tutorial lihat di YouTube. Terus habis itu karena ini kok masih belum bagus lah menurutku, jadi aku ikut kelas merangkai online waktu itu karena COVID. Nah, mulailah ikut kelas, dan abis itu ikut kelas ya udah, habis itu karena tiap hari bikin bunga udah menemukan jati diri di bunganya itu, dan dia sampai sekarang kalau misalkan lihat oh ini modalnya udah bisa, Udah tahu ya udah Kak tahu ya. gimana gitu. Oke, alhamdulillah. Tapi selain bisnis bunga kakak ada bisnis lain juga ya? Bisnis lain, Iya, sempat lihat di Instagram kakak juga ada bisnis seserahan gitu. oh iya, dulu itu seserahannya nggak masuk ke tangan kita. Maksudnya tuh ada lagi namanya untukmu seserahan. Nah, karena nggak kehandle sama aku sendiri, jadi aku gabungin aja untuk sekarang gitu. Oh, berarti gabung ya. Gabung sekarang. Berarti di tangan kita ini ada Merangkul, seserahan juga. iya, udah ada seserahannya juga gitu. Selain seserahan ada lagi nggak Kak di tangan kita? Kemarin ini sempat bikin buat dekoran nikahan gitu Kak. Oh, dekoran nikahan yang Buat private bunga-bunganya. wedding gitu. Tapi karena masih apa namanya, timnya masih kurang gitu, jadi kayak sekarang masih fokus ke bunga aja. Oke, ini kalau untuk tangan kita sendiri udah ada offline store-nya Kak? Iya, kebetulan offline store-nya itu di rumah Kak, jadi home store ya. Oh, home store rumah kakak ya? Iya, di rumah. Jadi kayak sekarang itu sih kendalanya selama 4 tahun ini kita belum berani untuk keluar dari rumah, maksudnya dari home store-nya karena masih di zona nyaman mungkin ya Kak. Jadi menurut kita masih bisa lah di home store untuk tangan kita ini gitu, karena kalau di home store itu kan jamnya tergantung kita ya. Iya, suka-suka ya Kak. Jadi Kak, bisa dibilang tangan kita tuh 24 jam sih Kak. Oh, 24 Iya, jam. 24 jam. Karena kayak mendadak orang butuh bunga jam 11 malam, jam 12 malam, kita kalau masih bangun nih masih dikasih bunga. Oh gitu. Yang penting ke rumah aja Iya, ya. yang penting ke rumah aja. Oke, itu di mana sih Kak alamat home store-nya? Jalan Rumah 3 Ruang nomor 12 itu ada di kampus UIN Kak, kampus UIN yang di Lubuk Lintah. Oh, kampus UIN di Lubuk Lintah. Tapi karena Oke. masih masuk gang masih kayak apa ya, masih tersembunyi hidden gem deh jatuhnya. Hidden gem florist. Oke, tapi nanti ada Sherlock-nya ya Kak di Instagram? Ada, sekarang udah di Maps sudah ada sih Kak, udah gampang lah nyarinya. Udah gampang lah ya. Oke, boleh di-spill nggak sih Kak ini Instagramnya dari tangan kita ID apa nih? Boleh. Nah, Instagramnya itu ada di @tangankita_a.id. .id. Kalau untuk nomor adminnya boleh Kak dibagiin? Buat nomor adminnya di 0831 8276 2270. Oke, nah untuk dan pendangan nanti kalau mau pesan bunga bisa ya ke tangan kita. Langsung ke tangan kita aja. Oke, itu Kakak kalau di tangan kita ID ada papan bunga juga nggak sih? Kalau untuk papan bunga aku reseller jatuhnya kalau papan bunga Kak. Oh, reseller. Jadi karena timnya masih sedikit, jadi belum bisa ngambil ke banyak hal gitu kayak papan bunga. Tapi kalau misalkan mau yang ada papan bunganya dong bisa gitu. Bisa ya, apapun bisa ya. Apapun bisa, yang Di penting- request aja. Di request aja gitu. Oke, tuh kalau misalkan untuk bunganya sendiri start dari harga berapa sih? Kalau untuk bunganya sendiri, jadi kita bisa beli bunga untuk per batangnya gitu kan. Per Karena kita batang. fresh flower gitu kan. Jadi fresh flower kita mulai dari harga 10.000 10.000 per batang. Itu bunga apa Kak? Namanya bunga piko Kak. Bunga piko. Oke. Karena sekarang juga udah ada
maksudnya udah ada petani lokal di Sumatera Barat. Itu kayak memudahkan kita sekali untuk memilih produsen gitu ya Kak, karena kan kita tahu fresh flower itu kan susah ditemui apalagi di Kota bener Padang banget. gitu. Nah, kalau dulu kita ambilnya ke Jawa, dikirim lewat kargo pesawat gitu. Tapi kan sekarang karena udah ada petani di Sumbar, maksudnya tuh bunga lokal, petani lokal, jadi udah gampang gitu datang. Gampang lah ya. Tinggal tunggu di rumah udah. Oke, kakak nggak coba nanam sendiri? Sepertinya belum gitu. Belum ya. Suka bunga tapi bukan yang ditanam gitu, maksudnya cut flower jatuhnya kalau bunga fresh gitu Kak. Oke, kalau di tangan kita juga ada bunga kering ya Kak ya, kayak edelweiss gitu ya. Iya benar, ada edelweiss dan bunga segar itu kan tahannya hanya beberapa ya Kak. Maksudnya itu 3 minggu di dalam showcase itu kan dia sudah mulai kurang tenaganya begitu kan. Benar banget. Bener, atau ada kendala suhunya kita nggak tahu kan, maksudnya suhunya tiba-tiba menurun atau suhunya terlalu dingin, itu juga nggak baik buat bunga segar gitu. Gitu. Oke. Atau karena kita terlalu banyak overload membeli bunga, jadinya tuh kan sempit di dalam showcase begitu ya kan. Nah itu juga riskan untuk bunga segar. Jadinya tuh karena kita jualan bunga segar itu kan harus siap untuk rugi. Benar, karena ya gimana caranya biar bunga kita itu maksudnya itu Tahan lama. Iya, tahan lama. Atau kayak kita nggak boleh rugi nih, meminimalisir gimana caranya rugi kita tuh sedikit sekali gitu. Jadinya tuh kita dikeringkan, nanti di arrangement lagi dengan bentuk yang baru dan dijual lagi begitu. Gitu. Oke. Itu kalau untuk showcase-nya sendiri ada showcase khusus atau bisa yang showcase di minuman di warung enggak sih? Sebenarnya showcase Kayak untuk dia? bunga segar itu ada, tapi mungkin kayaknya untuk di Indonesia sendiri kayaknya masih sulit ditemukan gitu ya Kak. Iya. Atau karena mungkin mahal gitu kan. Sedangkan sekarang maksudnya showcase biasa pun bisa, asalkan kita bisa rajin begitu Kak. Rajin untuk membersihkan bunganya, kayak 3 kali seminggu tuh bunganya harus dibersihkan, harus dikeluarkan dari showcase, harus dipotong tangkainya, harus dilihat kelopaknya, udah bagian kelopak mana yang udah mulai menguning, kelopak bagian luarnya yang harus dicopot begitu. Sebenarnya harus rajin aja sih Kak. Oke, berarti Kalau showcase-nya bisa pakai showcase buat minuman biasa. Nah, sekarang itu kita masih punya 2 showcase yang satuan-satuan gitu Kak, kayak di minimarket gitu. Nah, ada juga kebanyakan florist lain itu pakai yang 2 atau 3 showcase yang lebih besar. yang nyambung gitu ya Yang Kak ya. nyambung, yang ada yang 2, ada yang 3. Nah, begitu. Karena sekarang masih di homestore kayaknya ya Kak, masih di rumah, jadi kayak untuk 2 tuh masih cukup lah rasanya begitu. Oke. Tapi sejauh ini pernah dikomplain sama customer nggak sih Kakak? Dikomplain misalnya nggak sesuai nih, aku mintanya kayak gini, kenapa Pasti dibikin ada kayak ya, gini? Kak. Ada Maksudnya ya. kita jualan online gitu kan, kadang stoknya nggak ada, tapi kita kan kasih tahu dulu begitu. Kadang saking ramenya, ya namanya human error ya Kak, kita juga pasti ada mengalami hal yang seperti itu. Tapi selain mengganti rugi atau kita kasih diskon atau dikembalikan lagi barangnya, itu juga kita pernah mengalami kayak gitu Kak. Oh pernah ya Kak ya. Gak mungkin gak pernah sih. Namanya kayak ya balik lagi tuh proses kan Kak. Oke. Kalau untuk sekarang tim dari tangan kita ada berapa orang sih Kak? Timnya masih 2 sih Kak. 2. Satu aku dan satu lagi asisten florist gitu. Asisten florist. Oke. Itu bukanya dari jam berapa sih Kak? Bukanya dari jam 8 sampai jam 9 malam Kak. Jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kalau jam 11 malam butuh bunga masih bisa ya Kak? Masih bisa gitu, langsung ownernya turun tangan Oke, tapi sejauh ini pernah ya pasti ya Kak mengalami kerugian? Iya gitu Kak. Namanya kita jualan aja tuh kan pasti kita harus Ada naik turunnya ada gitu naik ya turunnya, Kak ya. harus berani mengambil
resiko, harus berani rugi gitu. Apalagi kita jualannya tumbuhan gitu, maksudnya makhluk hidup juga gitu. Iya, Pasti benar banget. namanya mati gitu kan Kak. Dan juga sering teman-teman yang belanja di kita, Kak, ini bunganya tahan berapa lama, dan kita harus berani ngomong ini tahannya cuma 7 hari begitu, di suhu ruangan cuma segini begitu Kak. Oke. Harus apa ya, harus berani memperkenalkan apa yang kita Harus jual, jujur harus juga ya, jujur Kak, juga ya. kan Kak, karena nanti dibilang lah ngapain beli bunga asli ya, orang nanti juga bakalan Mati. kering, bakalan layu begitu. Tapi kan gimana ya, ada something spesialnya di bunga asli begitu, entahlah bentuknya, rangkaiannya begitu, karena kan rangkaian di bunga asli dengan rangkaian di bunga palsu atau artifisial itu kan berbeda. Iya, benar banget. Looknya juga akhirnya kan berbeda. Berarti kalau untuk bunga asli ini biasanya sering digunain waktu wedding ya, Kak ya? Berbagai acara sih bisa masuk Kak, berbagai acara kayak wedding juga sekarang udah banyak yang pakai bunga asli begitu, untuk wisuda, sempro. Tapi kayaknya sekarang selama aku jualan bunga, apapun acaranya atau apapun eventnya, sekarang orang mau pakai bunga begitu. Iya, benar banget. Kalau untuk selain bunga, Kakak jual bucket snack juga nggak sih? Ya, dulu ya awal-awalnya itu aku jualan semua sih Kak. Aku dari skincare, semuanya bisa dibikin buket. Jadi saat aku belajar di belajar merangkai online itu, jadi ada satu teknik yang diajarin maksudnya semuanya bisa dibuket gitu, semuanya bisa dibuket, kayak tas, sepatu, mukena, buku, skincare, pokoknya yang berat-berat itu bisa dijadikan buket, karena dikasih tahu rahasianya apa juga kan, karena kan kita sebagai florist pemula itu kan nggak kepikiran seluk beluk hal yang seperti itu, apalagi kalau kita belajar otodidak begitu ya. Sebenarnya belajar otodidak itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya diperkuat dengan belajar ke orang yang sudah profesional begitu kan. Oke, iya. Tapi selama ini pernah bikin bucket yang dari mukena atau sepatu gitu nggak sih? Pernah. Pernah ya. Oke. Sulit nggak sih, Kak? Sebenarnya karena sudah ada pakemnya gitu kan Kak, sudah ada pakemnya, jadi mengikuti alurnya aja begitu. Mengikuti alurnya aja. Seperti Oke. kan misalkan mukena, orangnya request seperti apa, nanti dibikin. Kalau misalkan buket itu kan kadang dia ringkih gitu ya Kak, ada yang isinya terlalu banyak, Terlalu berat. tapi wrapping atau pembungkusnya itu nggak kuat. Iya. Jadinya tuh kemana-mana, maksudnya kayak nggak cantik begitu. Nah kalau misalkan yang udah dilapelajari dengan orang yang lebih pro itu kan dikasih tahu ini loh yang bikin bisa kuat begitu. Jadinya dengan satu pakem itu bisa bikin buketnya isinya apa aja bisa gitu, kayak isinya buah kan lumayan berat ya Kak. Iya. Buah, kayak skincare kan juga lumayan berat begitu. Nah awal-awal itu banyak yang requestnya tuh isinya tuh skincare, kayak skincare isinya 10 kan, itu lumayan berat begitu. Oke, kalau misalkan kita nih punya skincare-nya nih, kita yang beliin, Kakak yang ngerangkainya bisa nggak sih? Iya, boleh Seperti itu. Atau misalkan beli skincare-nya dari Kakak langsung juga boleh ya? Jadi itu kalau kebanyakan kita sesuai requestan Kak, makanya nggak bisa misalkan pengen direadiin nih buket skincare-nya kan nggak bisa, karena skincare kan juga ada masanya gitu kan, ada masa expire-nya. Jadinya kita menunggu orderan dulu sesuai request. Mungkin kan kalau skincare tergantung wajahnya juga, variannya yang mana gitu. Makanya kalau misalkan untuk buket skincare gitu tergantung requestnya gitu Kak. Tergantung requestnya. Oke, sejauh ini yang paling sulit dibikin bucket apa sih, Kak? Kayaknya
yang Itu kayak sih, penuh lebih ini nih PR banget gitu? kayak boneka yang gede sih Kak. Boneka yang gede ya. Yang gede itu kan kita butuh berlayar-layar gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya kita juga bikin buket-buket yang besar gitu, tapi kan kebanyakan isinya yang ringan seperti buket uang gitu kan. Kadang ada yang order 100 lembar gitu. Mm-mm. Terus bunga yang jumbo-jumbo yang berat-berat begitu, ada juga yang seperti itu. Tapi kayaknya lebih susahan boneka sih. Karena boneka tuh kan ada bentuknya gitu kan. Iya, Kalau misalkan bunga sama uang kan bisa kita yang mengatur Mm-mm. gitu. Jadi lebih gampang. Kalau boneka harus ngikutin bentukan bonekanya gitu sih Kak. Oke, tapi ada ya Kak yang order bucket boneka? Ada. Itu biasanya yang maksimalnya boneka seukuran apa sih bisa dibucketin? 1,2 deh Kak. Kayaknya 1,2 meter tuh bisa dibucketin. Oh, 1,2 meter cukup ini bisa ya Kak ya? Bisa, Kak. Oke, itu press listnya juga lebih ini ya, lebih Ya, mahal ya, karena kertasnya juga banyak gitu. bener, Kak. Kira-kira berapa sih Kak kalau misalkan kita Sebenarnya kalau misalkan request itu harganya tergantung apa yang diminta begitu Kak. Seperti kan misalkan bonekanya aku yang carikan. Iya, oke. Bonekanya aku yang carikan, itu kan kita juga butuh ongkos untuk mencarikan bonekanya. Mm-mm. Belum termasuk harga bonekanya begitu kan. Jadi makanya kayak kalau misalkan buket yang request itu harganya juga mengikuti apa yang diminta sama customer gitu. Oke, nanti dikasih tahu ya Kak harga boneka segini Bener. atau langsung aja nih Kak? Enggak, aku request kabarin dulu Kak ke customernya. Jadi kan customer nggak semua mau yang itu. Misalkan aku di portofolionya itu ada boneka yang 1,2 meter. Mm-mm. Tapi rasanya kalau 1,2 buat si customer ini terlalu besar. Iya. Kak mau dong tapi yang kecil. Nanti kan itu kan beda lagi harganya gitu. Oke. Jadi kayak tergantung apa yang diminta customer gitu. Kalau boneka yang 1,2 itu sekalian dibucketin berapa sih harganya kira-kira Kak? 475 Kak. 475 udah sama bonekanya? Udah sama boneka dan bunga juga. Oh, dan bunga juga. Ada Oke. boneka dan bunga. Itu bonekanya boneka apa Kak? Bisa request kan? Misalnya boneka panda atau bonekanya harus teddy bear. Kalau yang yang udah pernah aku bikin dengan playlist itu teddy bear Kak. Yang Oh, 1,2 teddy bear. meter. Oke. Nah kalau misalkan nih nggak mau dong Kak yang seribet itu pakai kertas tuh nggak mau gitu. Mm-mm. Maunya boneka dan bunga. Nah juga bisa kayak satu paket gitu kan jadinya kan Kak. Mm-mm. Satu paket ulang tahun mau yang ada bunganya dan ada boneka tapi nggak di bucket. Nah gitu juga bisa. Karena kan kebanyakan customer tangan kita itu dari luar kota deh Kak kayaknya. Oh, dari luar kota. Karena semua online gitu kan. Jadi maunya dicarikan bunganya, dicarikan kuenya, dicarikan kadonya begitu. Udah pakai paket gitu ya Kak ya? Sebenarnya kita kasih kemauannya customer sebenarnya Kak. Oke. Oke deh Kak Dila, kita jeda sebentar ya Kak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita nanti juga masih bisa ya Kak menerima telepon di 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah, dan sana padang kita jeda sebentar. Nanti kita juga akan kembali lagi masih sama Kak Dila, owner dari Tangan Kita. Jadi Dun Sanak Pandangan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong.
Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah Gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang. Terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini
bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Randang 92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Dun Sanak Padang masih dalam program Minang Kreatif bersama narasumber kita ada Fadilah Ayurani Alfi Eshum, merupakan pebisnis muda dan owner dari Tangan Kita ID. Dan kita masih bersama dengan Kak Dila, Dun Sanak Padang. Halo Kak Dila. Halo Kak Dila. Hai. Oke, iya Kak Dila pernah ini nggak sih buka-buka stand gitu kayak Dewi Suda Unan atau UNP gitu, buka stand untuk jualan-jualan bunga gitu, pernah nggak sih Kak? Kalau dulu sih kita nggak pernah yang jualan ke stand gitu ya Kak. Dulu masih di toko aja karena memaksimalkan orderan online gitu. Oke. Tapi sekarang ini udah mulai mencoba untuk ikutan stand di wisudaan gitu. Kemarin itu kita di UPI Kak. Di UPI, oke. Terus juga pernah di Unan gitu. Berarti baru ya Kak mencoba untuk buka stand di wisuda? Di wisudaan baru sih Kak, Baru ya. karena kita bawa lebih utamain bunga fresh. Kadang kan kasihan kalau kita bawa bunga fresh itu ke outdoor begitu. Oh, layu ya Kak ya? Layu, karena kena sinar matahari langsung gitu ya. Kalau misalkan bunganya habis nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita pajang aja begitu kayaknya belum untuk Sayang ya, stand. Kak. Iya, sayang begitu Kak. Oke, nah Kakak kalau misalkan untuk yang kayak di stand-stand gitu, pernah kepikiran ini gak sih kayak buka reseller gitu? Misalnya nih Kakak buka reseller, nanti dikasih harga murah gitu kan, lebih murah dari grosiran. Terus nanti orang nih yang jualan nih dari produk-produk Kakak, pernah gak sih kepikiran untuk buka reseller gitu? Belum sih Kak, kayaknya kalau untuk yang seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang menawarkan diri boleh seperti itu. Tapi untuk Boleh. sekarang masih aku sih yang menjadi reseller. Oke. Jadi kita adalah salah satu bagian dari yang namanya Delivery dulunya itu Meme Floris Kak namanya. Jadi Meme Floris ini adalah salah satu aplikasi, bukan aplikasi, website. Dia jualan bunga tapi untuk seluruh Indonesia begitu. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ibaratkan dia punya toko bunga di seluruh Indonesia begitu. Jadi ada Tangan Kita di bawah Meme Floris tersebut. Jadi kalau misalkan ada orderan dari website tersebut, kita bikinin bunga tapi atas nama Meme Floris begitu. Oh gitu, oke. Jatuhnya itu kan jadinya kita resellernya Meme dari Floris. Meme Floris begitu. Oke. Nah, karena mereka sekarang sudah berganti nama menjadi Delivery, jadi dia itu sudah mencakup hanya untuk delivery semua bunga-bunga begitu. Jadi dia tidak bikin lagi gitu Kak, hanya mendeliverikan bunga-bunga begitu. Jadi kalau misalkan ada pesan dari, misalkan ada yang pesan dari Jawa untuk di Kota Padang begitu. Oh gitu, oke. Nah, suka duka Kakak selama menjalani bisnis Tangan Kita nih gimana sih Kak? Sebenarnya kalau sukanya sekarang alhamdulillahnya masih bisa bertahan gitu ya Kak. Karena menurut Dila semua orang bisa bikin, setiap orang yang bisa bikin bunga itu bisa buka toko bunga begitu. Tapi nggak semua orang yang punya yang bisa bikin buket itu bisa mempertahankan jualannya begitu.
begitu. Nah, sukanya itu karena sekarang masih bisa bertahan dengan tangan kita sampai sekarang udah mau jalan berapa 4 tahunan gitu ya Kak. Nah, kalau dukanya sih sebenarnya untuk itu Kak, maksudnya timnya sih sebenarnya. Timnya kan sekarang masih berdua begitu ya. Karena kenapa nggak tambah orang atau kenapa nggak tambah karyawan? Karena kita pun masih menggambarkan lah gimana per bulannya apa yang kita dapat dengan orang yang kita hiring begitu. Dengan karyawan yang banyak, tentu kita juga punya butuh maksudnya uang yang lebih banyak untuk membayar karyawan begitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya dengan karyawan yang sekarang itu udah sangat membantu di tangan kita begitu Kak. Udah inilah ya Kak, walaupun berdua tapi alhamdulillah iya, bisa menjalankan sejauh ini. Benar. Karena kan Kak, mencari orang yang bisa bekerja di florist itu kan juga untung-untungan begitu ya Kak. Karena bukan hanya sebagai penjaga toko begitu. Karena dia sebagai owner juga mencari tim yang bisa membantu dan merangkai begitu. Karena kalau hanya untuk menjaga toko bersih-bersih itu kan semua orang bisa, tapi juga bisa membantu merangkai bunga begitu. Itu untuk tim Kakak sendiri awalnya diajarin atau emang udah ada basicnya nih? Diajarin Kak. Diajarin dulu. Semenjak tangan kita udah hiring orang itu sampai sekarang sudah 7 orang yang pernah diajarin gitu. Maksudnya berganti-ganti terus begitu Kak. Ganti-ganti terus. Nah, kalau untuk kedepannya apa sih Kak planning atau rencana dan target Kakak nih untuk bisnis tangan kita ID? Apakah pengen buka offline store Kak, atau mau nambah bisnis lagi, atau gimana nih Kak planning kedepannya? Kalau untuk tahun ini mungkin belum ya Kak, tapi karena itu kan kayak salah satu impian terbesar juga, pengen punya offline store yang lebih besar dan lebih mudah diakses oleh customer. Iya, amin. Amin. Karena offline store kita juga lumayan di dalam perumahan begitu ya Kak, jadi lumayan jauh. Dan setiap orang yang ke lokasi kita selalu tanya, Kak, ini nggak ada yang di jalan besar begitu. Iya. Itu juga jadi salah satu pengen menjawab semua pertanyaan itu dengan mungkin nanti membuka toko di lokasi yang lebih memudahkan begitu ya. Dan kalau misalkan kita juga punya toko di lokasi yang memudahkan, itu juga menjangkau para customer yang di offline begitu Kak. Jadi yang nggak niat beli, cuma singgah untuk lihat-lihat bunga akhirnya jatuh beli gitu. Kan kalau misalkan di lokasi itu kita masih hanya pembeli yang benar-benar mau beli aja begitu ke lokasi kita gitu. Tapi semenjak aku beberapa bulan ini udah mulai promosi di TikTok, udah mulai spill di mana lokasi kita, apa aja keseharian kita. Jadi karena sering FYP juga gitu kan, jadi memudahkan sekali kayak customer yang gak tahu ternyata ada toko bunga ya, ternyata bunga segar sekarang udah segampang itu ya dapetinnya. Nah, mulailah datang orang-orang yang kayak nggak chat, nggak ada pesan, tapi tiba-tiba datang gitu. Kayak senangnya sekarang sih udah ada yang kayak gitu sih Kak. Jadi walaupun kita di homestay tapi tetap dicari orang begitu. Berarti kalau untuk sistem promosi Kakak sekarang udah lewat sosial media juga ya, di TikTok ataupun Instagram. Iya, dari awal kita mulai jualan bunga ini sudah endorse begitu Kak. Sudah beberapa selebgram di Padang yang kita endorse, karena cuma itu jalan satu-satunya sepertinya kalau yang di Instagram ya Kak. Nah, tapi kan nggak mungkin juga kita maksudnya itu promosi terus, karena kan budgetnya untuk promosi yang harus gede gitu kan belum termakan juga untuk kita begitu. Jadi sekarang juga udah ada Instagram Ads begitu, dan sekarang juga udah ada TikTok yang untuk memudahkan kita begitu Kak. Alhamdulillah ya Kak ya. Berarti dulu Kakak juga sering ini ya, kayak
endorse sama Iya. selebgram. Iya, bener Kak. Oke, itu kalau untuk endorse-nya itu sempat yang ke ini juga nggak sih Kak, ke Hamster? Yang selebgramnya itu datang ke Iya Hamster. benar, ada juga yang kayak gitu. Tapi kan sekarang itu ada press listnya juga buat selebgram kan Kak. Jadi misalnya selebgramnya yang ke store, review store gitu Iya, kan, yang seperti itu. Nah kalau kita dulu masih kita yang kasih barang ke selebgramnya, jadi selebgramnya review di tempat mereka begitu. Oh gitu. Oke Kak. Oke Kak, kita karena udah di penghujung waktu nih Kak. bener, Kita tapi nggak terasa ya. iya, gak berasa ya Kak. Udah hampir sejam nih kita ngobrol-ngobrol. Nah kita ke ini ya Kak, closing statement. Apa sih pesan dan kesan Kakak nih untuk generasi muda Minang supaya lebih kreatif dan inovatif juga nih, Kak Dila? Kalau buat pesannya sih, aku juga belum punya banyak pengalaman untuk kayak kasih pesan begitu ya Kak. Tapi menurutku sebagai seorang pemuda Minang sekarang itu kita punya banyak sekali hal yang bisa kita lakuin. Jadi nggak usah terpaku nanti aku habis kuliah mau kerja di mana nih, aku belum punya ini, belum punya itu. Tapi menurutku apapun skill kamu yang kamu punya, hobi kamu, sebenarnya itu bisa dijadikan nanti sebagai lapangan pekerjaan yang kamu suka begitu, karena kita kerja karena hobi begitu. Iya. Dan sekarang pun sebenarnya menjadi pengusaha atau menjadi seorang yang bekerja dengan hobinya itu juga menghasilkan uang yang gak kalah banyak dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan seperti itu Kak. Jadi menurutku gak usah takut pemikiran orang, apaan sih yang dikerjain gitu. Kayaknya hobinya nggak menghasilkan deh. Gak usah dengerin itu, yang penting apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu senangi, itu kayak kerjain aja gitu. Oke, siap. Makasih ya Kak Iya, Dila atas terima waktunya kasih juga pada untuk malam hari ini. RRI Pro 4. Iya, Udah Pro mengundang 4. tangan kita gitu. Iya, sama-sama Kak Dila. Next time kalau diundang lagi mau nggak nih Kak Dila? Insya Allah. Insya Allah. Oke deh, makasih ya Kak Dila atas Ya, pengalamannya sama-sama. dan waktunya. Terima kasih Semoga juga semuanya. iya, semoga sukses nih tangan kita ke Amin, depannya. ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Kak Dila. Assalamualaikum bye, see you. warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, Nusa Pandang kita sudah selesai ya. Program Minang Kreatifnya bersama narasumber kita ada Fadilah Ayurani Alfi Eshum, merupakan seorang pebisnis muda dan juga owner dari Tangan Kita ID. Dan Nusa Pandang juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di program Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Budaya Sumatera Barat.